Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Alim 88 channel. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu kisah tentang bagaimana sahabat Umar bin Khattab mengatasi wabah virus pada zamannya. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mengalami musibah wabah penyakit seperti yang terjadi di kota Madinah tahun ke-6 Hijriah. Kaum muslim Madinah terkena wabah penyakit taun namanya. Wabah ini sejenis penyakit kolera. Namun Allah Ta'ala menjaga Madinah berkat doa Rasulullah SAW. Peristiwa wabah taun di Madinah hanya terjadi sekali saja. Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wabah penyakit taun juga pernah menjangkiti negeri Syam. Dalam peristiwa itu sekitar 20.000 orang lebih meninggal dunia. Kisah ini diceritakan dalam hadis sahih Muslim. Sikap Umar menghadapi wabah penyakit taun ketika Umar pergi ke Syam. Setelah sampai di sebuah daerah bernama Syarak, pimpinan tentara datang menyambutnya. Antara lain terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa sedang terjadi wabah penyakit di Syam. Kemudian Umar berkata, "Panggil ke sini para pendahulu dari orang-orang Muhajirin." Setelah kaum Muhajirin datang, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka. Kata Umar, "Wabah penyakit sedang terjangkit di Syam. Bagaimana pendapat kalian?" Mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kepada Umar, "Anda telah keluar dari suatu urusan penting, karena itu kami berpendapat tidak selayaknya Anda akan pulang begitu saja." Sebagian lain mengatakan, "Anda datang membawa rombongan besar yang di sana terdapat para sahabat Rasulullah. Kami tidak sependapat jika Anda menghadapkan mereka kepada wabah penyakit ini." Setelah bermusyawarah dengan kaum Muhajirin, kemudian Umar bermusyawarah dengan kaum Ansar. Ternyata kebijaksanaan mereka sama dengan orang-orang Muhajirin. Mereka berbeda pendapat seperti orang-orang Muhajirin. Kemudian Umar bermusyawarah dengan pemimpin-pemimpin Quraisy yang hijrah sebelum penaklukan Makkah. Ternyata mereka semuanya sependapat, tidak ada perbedaan. Kata mereka, "Kami berpendapat sebaiknya Anda pulang saja kembali bersama rombongan dan jangan menghadapkan mereka kepada wabah ini." Lalu Umar menyerukan kepada rombongan, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang, karena itu bersiap-siaplah kalian." Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, wahai Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Beliau menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah juga, dan jika engkau mengembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah?" Di tengah perbincangan Umar dan Abu Ubaidah, tiba-tiba datang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf yang belum hadir karena suatu urusan. Lalu dia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar wabah terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang di negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri." Mendengar itu, akhirnya Umar mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu beliau pergi. Di dalam hadis yang lain ada tambahan, Umar berkata, "Bukankah jika kamu..." Mendengar itu, akhirnya Umar mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu beliau pergi. Inilah kisah singkat bagaimana wabah penyakit yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ini artinya apabila kita tahu ada suatu daerah yang terdampak COVID-19, maka hendaknya kita tidak masuk ke dalam daerah itu. Dan apabila kita berada dalam suatu daerah yang terdampak wabah seperti
saat ini, yaitu wabah COVID-19 ataupun virus corona, hendaknya kita tidak keluar dari suatu daerah itu. Itulah mungkin salah satu pesan yang terdapat dalam suatu kisah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.